Assalamualaikum, selamat pagi baju kuning menarik hati. Nah, hari ini saya akan bahas tentang strategi atau trik trading sebuah emiten atau yang melakukan buyback. Nah, trading pada saham perusahaan yang melakukan buyback. Tentu kita harus memahami apa sih maksudnya emiten itu melakukan buyback. Pertama, saham itu pasti terjun bebas, nilainya itu semakin turun. Nah, karena dia tidak ini melihat sebuah saham ini nilainya semakin turun, bahkan di bawah harga nilai intrinsiknya atau harga pajarnya, maka dia perlu melakukan buyback. Itu pertama yang ada di pikirannya emiten, karena corporate action apapun itu tujuannya untuk kepentingan emitennya atau kepentingan pemilik pemegang mayoritasnya. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, nah, saham yang di buyback ini nanti menjadi saham Triasuri. Nah, saham Triasuri ini itu nanti bisa dipakai sebagai jaminan surat berharga. Nah, untuk bila perusahaan itu perlu modal, itu kedua. Ketiga, perusahaan ini saham yang di buyback itu tadi bisa dibagikan sebagai hadiah atau sebagai dijual ke karyawannya sendiri. Memang ini untuk kepentingan emiten, dibagi kepentingan untuk emitennya sendiri. Nah, itu misalkan dalam program MESOP, Management Employee Stock Option Plan, kayak itu misalkan saham dibagi-bagikan oleh manajemen dengan keputusan itu ini. Padahal itu sudah ada hitungannya, bukan gratis loh, bujuk itu. Nah, itu tadi tetap ada, itu adalah sebuah strateginya. Nah, kemudian berarti itu ketiga, keempatnya saham ini nanti memang tidak bisa dijual ke pasar modal. Di pasar reguler itu sak penak udele dhewe, angger enter sell nggak bisa, tetap ada prosedurnya dari OJK atau BI itu. Jadi karena ini sudah di buyback, maka saham yang beredar itu berkurang. Misalkan kayak akhir-akhir ini JPFA mempunyai statement ingin buyback 7,5%. Nah, 7,5% dari berapa? Dari saham yang beredar. Yang beredar itu berapa? Misalkan 11 triliun 730 juta, ya 11 miliar bukan triliun, 11 miliar 730 juta itu lembar, itu saham yang beredar. Dia mengeluarkan statement inginnya apa? Ingin beli lagi 7,5% dari saham yang beredar. Nah, mudah aja caranya, 7,5% kali 11 miliar 730 juta, itu dikalikan 7,5%, mungkin akan memiliki nilai sekitar 293 juta 250 ribu, itu yang akan di buyback. Nah, kalau sudah itu di buyback, nanti maunya dia itu apa ya? Kalau sudah di buyback itu maunya dia apa? Itu tadi kan untuk jaminan surat berharga kan bisa. Kemudian nanti kalau sudah naik bisa dijual lagi ya. Misalkan nggak mau untuk pregen dibagikan ke karyawan dalam MESOP itu tadi, atau tidak dipakai surat berjaminan sebagai surat berharga dijaminkan. Nah, bisa nanti kalau sudah naik itu bisa dijual, tapi sesuai prosedur yang otoritasnya siapa ya? OJK. Nah, OJK itu siapa ya? Dulu kalau zaman dulu Bapepam namanya. Nah, kalau itu prosedurnya seperti apa? Nah, itu nanti kalau tinggi dijual itu dengan prosedur, atau dijual juga block sale, ada investor masuk misalkan lewat block sale karena jumlahnya gede nanti. Nah, kayak dulu memang dia juga melakukan itu, ada informasi itu kata kuncinya. Lalu kenaikannya tadi kalau nanti dijual di pasar dicatatkan sebagai agio saham itu tadi pertumbuhannya.
dari capital gain-nya itu. Nah, itu maksud dan tujuan yang ada di otaknya emiten. Jadi corporation itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan emiten. Nah, lalu kita ini kalau sebagai pedagang asongan pasar modal, kalau saya sih pedagang asongan pasar modal artinya pedagang eceran, panglima pasukan satu lot. Jadi punya trik sendiri tentang emiten yang melakukan buyback ini. Nah, tadi kita sudah ketemu hitungannya. Berapa sih hitungannya tadi? 7,5% kali nilai saham yang beredar adalah 11 miliar 730 juta dikali 7,5%, maka akan dapat hasil 293 juta 250.000 lembar saham. Nah, ini yang akan buyback. Lalu yang kita amati lagi adalah periode buybacknya. Dia mengeluarkan periode buyback ini kapan? Nah, kalau kapan tadi sejumlah sahamnya sudah ketemu, lalu kapan dibagi melakukan periode buybacknya? Nah, uangnya berapa? Uangnya emiten untuk buyback. Nah, uangnya dia ngomong itu 350 miliar. Maka kita akan tahu 350 miliar itu dibagi dengan untuk membeli saham tadi dibagi dengan jumlah saham yang benar, maka akan ketemu angka 1195 hasil pembulatan. Nah, itulah angka buyback dia. Lalu kita sebagai trader Wall Street ala trik cuan. Nah, itu caranya membelinya. Kalau membelinya jangan sampai mendekati harga buybacknya itu. Artinya dia semakin ke bawah, misalkan sekarang nilainya ada 950. Nah, beli aja, nanti turunin beli aja. Turun lagi beli lagi itu. Nah, tapi kalau menjualnya nanti mendekati harga buyback itu kata kuncinya. Nah, kemudian lebih detailnya memang ada lebih detail nanti caranya seperti apa jual belinya itu nanti kita share belak-belakan mungkin kalau ada di kelasnya akademi itu ya Mas Irul itu di mana. Nah, itu nanti caranya seperti apa. Nah, kata kuncinya kalau kita berperan sebagai investor beda lagi. Ini investor ini kalau tidak teliti bisa terbuai oleh IPS-nya itu tadi. Kenapa? Dengan di buyback itu tadi saham yang beredar di pasar berkurang 7,5%, artinya pembaginya berkurang 7,5% dari nilai saham yang beredar tadi. Kalau seperti itu labanya berapa? Misalkan labanya berapa, misalkan dapat laba yang pembaginya itu dibagi makin kecil maka akan semakin besar. Padahal bisnis atau di dalam bisnisnya dia ya segitu-gitu aja, tetap labanya segitu. Bukan berarti membaik karena IPS-nya naik, bukan itu. Nah, karena itu yang beredar berkurang maka IPS-nya akan naik menjadi baik, menjadi lebih besar. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua, lalu tentang dividen ini. Lah, perusahaan ini makin diuntungkan. Kenapa? Dividen yang dibagikan itu berkurang. Tadi saham yang di buyback itu kan disimpan sebagai treasury saham ya. Nah, itu tidak ada hak untuk menerima dividen. Nah, itulah ya. Paham ya? Misalnya biasanya mengeluarkan 1 juta ya dikurangi 7,5%. Mengeluarkannya cuma berarti 925 karena dikurangi 7,5% itu. Lah, enak perusahaannya makin enak, dikeluarkan makin kecil, tapi penerimaannya ya tetap sama saja. Itu untuk keuntungan bagi itu perusahaan itu. Nah itu begitu juga tadi saham yang di buyback, hasil buyback tadi sebagai dalam treasury itu tidak mempunyai hak dalam rapat umum pemegang saham, nggak ada suara, nggak punya hak untuk disiplin, ini cabut haknya ya, kayak itu aturan mainnya dulu. Nah, seperti itu cara membelinya. Tapi kalau jadi investor ya jangan langsung terbuai dengan pembagian kecil, tiba-tiba IPS-nya naik dianggap kinerjanya menurun.
Wah, itu artinya terjebak. Saya Mbah Giso. Salam cuan bersama Mbah Giso. Wah.